Dan ini terbukti pada NKRI ini, siapapun pemimpin Nusantara yang tidak melakukan ritual di dua tempat itu niscaya tidak lama dan banyak mara bahaya. Tempat turunnya wahyu ini nantinya adalah Mbah, sebelumnya saya terima kasih jadi telah mengetahui nama sosok Satria Piningit berdasar sudut pandang batin panjenengan. Nah, untuk saat ini saya ingin mengetahui lagi nih Mbah. Jadi tempat turunnya wahyu Satria Piningit itu di mana Mbah? Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga wong wilahing Jatinegara ning hajat-hajate luhur Nusantara tape uluk salam mulia. Ya wajar memang asal manusia ingin tahu. Ya, semoga saya bukan menjadi pamali dalam kehidupan saya, tapi saya sekedar berniat untuk memberi tahu kepada sesama yang mungkin, sekali lagi saya katakan ini bukan sebuah ketepatan ya, artinya tidak sebuah keharusan yang dipercaya yang memastikan lah, intinya bukan, sama sekali bukan. Hanya sesuai gambaran keyakinan spiritual saya. Sekali lagi, hanya sesuai gambaran hasil spiritual saya. Sebab mungkin banyak yang bertanya-tanya, lu ngerti wahyune itu, ngerti wahyune, ngerti anu itu nih, ngerti. Ya pengibaratannya, tempatnya juga adalah kamu mau baju, oke loh, yang buta mode gitu loh. Terus mungkin nggak hanya diambil saja si baju itu, maling bukan kan? Otomatis harus dibeli. Saya ingin baju, tahu baju itu ada di pasar katakan, Iya. dan saya harus beli gitu. Beli. Dan setelah beli berhak dipakai. Nah, belinya itu tidak dengan uang, tapi dengan tebusan itu tadi. Lelaku, tirakat, riyadhah, halwat, seperti juga Kanjeng Nabi Muhammad, karena semula, nah, maaf kalau saya mungkin belum ada secara terang-terangan kamu akan menerima wahyu di Gua Hiro. Nabi Musa, kamu akan mau menerima wahyu di Gunung Tursina ibaratnya. Sehingga diarahkanlah para nabi ini, para alien, seperti juga pemanahan Panembahan Senopati ketika Mataram yang bisa Jogja Solo ini kan Mataram Panembahan Senopati itu. Kamu akan menerima wahyu di Alas Mentawai gitu. Nah, terus dari Alas Mentawai lagi, oh kamu belum kuat membabat Alas Mentawai ini. Kamu harus ngidul ke Giring. Giring di Kidul di sana itu Bang Lampir. Di atas, dari Di Bang Lampir ke atasnya. Bang Lampir ke atas. Nah di situ, oh ini namanya Wahyu Gagak Emprit gitu loh. Artinya pada degan itu yang harus diminum oleh siapa yang mau minum gitu. Jadi ini prosesi memang itu panjang lah. Sama juga kurang lebihnya ini tempat, kembali lagi tempat turunnya wahyu ini niscaya bukanlah sebuah ketepatan, tapi ini adalah sebuah kesungguhan saya dalam mengungkapkan. Itu sesuai anunya karena saya dulu sudah pernah cerita ya. Sebenarnya dunia ini ada dua keturunan penyempurna manusia yang kehendaknya lah, penyempurna perjalanan hidup manusia sesuai kehendak Allah. Yang di sana sekedar Tuhan ya. Yang di sana adalah keturunan Nabi, menurunkan Nabi maksudnya. Yang di sini Sayyid Anas menurunkan para Nabi, Sayyid Anwar menurunkan
para dewa di sinilah. Ini negeri taruhlah belahan yang sebelah sini, selatan, kutub selatan taruhlah, atau Asia ini adalah niscaya adalah keturunan yang menurunkan para dewa ini. Maka kurang lebihnya ya, saya katakan sebenarnya ini saya berat mengatakan gitu loh, Bokdarane wah sok. Dan tapi ini saya tidak adalah sekedar pemberitahuan agar tidak terombang-ambing di mana masyarakat ini betul-betul mendambakan sosok itu, tapi masih terombang-ambing di, kalau dalam ramalan itu kan katanya di Bukit Lawu sebelah timur dan sebagainya gitu. Terus apa kalau menurut versi Jawa Barat ini di apa ya Lebah Ciwidey dan sebagainya. Kalau memetik dari daerah apa alur keturunan kedewatan itu pusatnya dewa adalah Jungring Saloko. Kang Wonang Murbo, Wonang Miseso, caranya adalah Jungring Saloko. Bahkan saya pernah melakukan itu. Saya kan juga dalang ya, kadang saya, tapi saya bukan dalang profesi, tapi saya bisa dalang gitu loh. Dalang turunnya Wahyu Lokananta, dan itu nggak ada semua dalang yang melakukan, hanya saya itu dari pusat anunya Purbo Wisesanya itu kan di Jungring Saloko. Jungring Saloko yang terkait di bumi ini, maaf ya, ini ibaratnya kalau dalam, bukan saya menyamakan sama sekali tidak, Ka'bah itu kan katanya juga ada hubungan ke langit. Nah, di tanah Jawa pun ini sebenarnya ada kurang lebihnya, dan ini terbukti pada NKRI ini. Pada NKRI ini, siapapun pemimpin Nusantara yang tidak melakukan ritual di dua tempat itu, di dua tempat itu, dua tapi dalam satu loh ya, itu niscaya tidak lama dan banyak mara bahaya. Setelah lengsernya Pak Karno dan Pak Harto ini, walah rakyatnya mumet, pejabatnya mumet. Sekali lagi ini harus jujur kita mengatakan, artinya saya tidak menyoroti kejelekan ya. Setelah lengsernya Pak Karno dan Pak Harto, NKRI ini niscaya kayak di Jabal Wahyu ini loh. Pokoknya rakyatnya mumet, pejabatnya mumet, negaranya gemet. Artinya gemet itu digrogoti dan itu. Kalau boleh saya ngomong, konsepsinya ini carut marut bubar, tangkar koyo lembing kena ing temaling kan. Jadi wis tidak ada yang, mana sekarang ada yang ibaratnya ya kewibawaannya bisa enggak ada. Nah ini loh yang pentingnya ini, pemimpin yang wahyu. Kembali lagi kepada tempat. Saya kaitkan, dan di bumi Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa ini, tanah Jawa itu tanah Jawa itu sebenarnya ada salah satu tempat yang terkait dengan Jungring Saloko ini gitu loh, apa alur dewa ini. Dan ini telah dibuktikan pemimpin Nusantara yang tidak melakukan spiritual di sini banyak mara bahaya dua dalam satu tempat ini, yaitu Tabetapuluk Salam Mulia. Saya mohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam seru sekalian alam ini, menurut pandangan spiritual saya tidak ada lain, tidak bukan adalah di Gunung Serandil dan Gunung Selok, di antara keduanya ini. Mengapa dinamakan Serandil? Saya dalam karya buku saya, kembali lagi sudah saya jelaskan mengapa dikatakan Selok, berasal dari apa? Seloka, Jungring Saloko. Nah, ini sebenarnya terkait sekali dengan arde langit yang menyambung ke kahyangan ini dengan Jungring Saloko. Dan di situ kan berdekatan, Cilacap ini ada bunga Wijaya Kusuma juga gitu loh. Jadi kalau dulu bisa ditanyakan, saksi hidup juga masih ada Pak Harto. Presiden Soeharto ini melakukan di Gunung Serandil dan Gunung Selok setiap bulan Suro, dan dia tidak memakai busana apa resmi, tidak kunjungan resmi, tapi dia itu justru pakai tudung, pakai mobilnya saja bodol itu, karena menghargai kepada leluhurnya. Mengapa di Gunung Serandil dan Selok? Ya bisa dibuka itu dalam saya pernah melihat di YouTube itu, Mbah Mongin itu menceritakan itu juga di Serandil ya, Serandil, Cilacap gitu.
itu memang keberadaan bersemayamnya Sang Pamung Nusantara saat ini dalam mengomando seluruh lembut baik yang di Merapi maupun di Segara Kidul itu. Nah ini tidak, sekali lagi saya tidak mutlak untuk percaya ke ini, tapi ini keyakinan spiritual saya. Keyakinan ada keyakinan lahir, keyakinan batin, artinya yakin dalam saya menembus urusan pangan saya lewat ini, urusan spiritual saya lewat ini lah. Dan keyakinan saya seperti tempat untuk keanunya niscaya, bukan memastikan, niscaya adalah di Gunung Srandil dan Selok. Nah, Gunung Srandil dan Selok itu kaitannya nanti pasti dengan Kembang Wijayakusuma yang di sebelah Pulau Nusa Kambangan itu. Di sini ada karang kecil namanya itu Pulau Majeti. Itu tumbuh Kembang Wijayakusuma. Nah, ini nanti terkait lah, itu urusannya beliau lah yang sedang, cuma ini pantauan saya karena saya memang sekali lagi saya katakan saya mau memantau Satria Piningit itu secara batin karena saya merasa butuhnya saya adalah Satria Piningit tidak dibutuhkan oleh saya saja, tapi untuk olah anak cucu saya, untuk nusa bangsa, bahkan mungkin adalah untuk dunia ini gitu. Sehingga saya selalu memantau, kurang lebihnya niscaya adalah tempat turunnya itu adalah di Jungring Saloko, yang mana Jungring Saloko serpihannya itu ada di bumi Srandil dan Selok. Terus nih Mbah, kalau kita lihat di Google, Jungring Saloko itu kan juga ada di Jawa Timur, di sekitar Semeru kalau nggak salah. Nah, itu apakah nanti nggak gitu? Gunung Srandil pun ada di Ponorogo. Saya sudah pernah mengatakan ya, di mana-mana iman itu ada kopiannya. Dalam session non video itu loh, di mana-mana iman ada kopiannya, ya kan? Ada nggak yang ingin meniru imannya kanjeng Nabi Muhammad? Otomatis mengkopi kan? Nah, bukan saya itu melestarikan, maksud melestarikan, tapi sebenarnya mengkopi gitu loh maksudnya. Maka terjadi mahdab apa gitu loh. Nah, tapi di situ mesti ada muatan misi sedikit banyak menurut kan seperti itu. Nah, sama juga dalam onderdil motor saja, spare part itu kira-kira ada peongannya nggak? Bisa dipahami nih ya. Gunung Srandil Ponorogo ada. Tapi adakah di sana bunga Wijayakusuma yang terkait dengan itu? Adakah nilai sejarah yang faktual bahwasanya mencatat kehadiran kayak Soekarno, kayak Soeharto gitu? Kalau Gunung Srandil dan Selok Cilacap ini terbukti kehadirannya. Bahkan tongkat saja itu, tongkat komandonya Bung Karno, tapi tak boleh salamu ya, bukan tapi ini pandangan batin, itu terbuat dari tangkainya pohon kembang Wijayakusuma yang ada di Pulau Majeti. Ini loh makanya. Ada kan versi yang mengatakan itu dari Syekh yang ada di Madura. Boleh-boleh saja itu. Bahkan saya juga pernah itu mendapat di Gua Guntur Geni. Itu antara yoni dan tangkainya beda, Mas. Oh, ya kalau Gua Guntur Geni di Madura itu. Ya. Artinya ini keyonen. Keris ini buatan besinya timpaan Bugandring, tapi kayunya mungkin Kang Bugandring sekalian, minimal santriknya, atau mungkin orang kawekna ini pendok karang keris. Ya gitu loh, seperti itu. Jadi ini terkait, makanya ya ini saya juga kembali lagi bukan mendahului pada alam raya dan sebagainya. Makanya daya linuihnya itu beda, karena ini antara besi dan kayu itu beda kan. Kayunya juga harus ada yang yoni, ada yoninya. Besinya pun harus ada yoninya. Itu kalau keris, sama juga seperti itu. Ya, menurut saya itu yang jelas turunnya wahyu itu tempatnya adalah di dua dalam satu tempat itu, antara Gunung Srandil dan Selok. Tersirat Sang Pamung Nusantara, saya karya buku saya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf bila saya ibaratnya terlalu kemajon dalam itu, tapi ini saya memberikan gambaran agar tidak adanya terombang-ambing oleh si A si B hanya berpedoman kepada ramalan tapi tidak mengacu kepada
pemantauan secara langsung. Memang itu berat dilakukan, tapi saya akan memantau itu secara metafisik, secara doa, secara meditasi, secara ya sebisa asa saya. Artinya itulah yang saya dapatkan tempat turunnya. Wahyu ini nantinya adalah keyakinan saya di Jungring Saloko itu, antara Gunung Sandil dan Selok yang berada di Kabupaten Cilacap itu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jawa Bali mata